Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Saputra dengan NPM 2205010065 dari Prodi PGSD 6B. Di sini saya akan membuat tugas proyek, yaitu proyek UTS yang proyeknya adalah storytelling. Yang saya mengambil judul yaitu Kisah Sang Pelopor, Lord Baden-Powell dan Lahirnya Gerakan Pramuka. Dari mata kuliah Kepramukaan 4 yang dipimpin oleh dosen pengampu Ibu Sarah Firmaulia MPD. Sekian dan terima kasih. Kita lihat. Pada suatu pagi di musim semi tahun 1857, di sebuah rumah sederhana di Paddington, London, terlahir seorang anak laki-laki yang nantinya akan mengubah wajah dunia melalui pendidikan karakter dan petualangan alam bebas. Ia diberi nama Robert Stephen Smith Baden-Powell, anak ke-8 dari 10 bersaudara. Ayahnya adalah seorang profesor di Universitas Oxford. Wafat kala Robert masih sangat kecil, meninggalkan keluarga yang dalam kondisi keadaan yang sulit. Akan tetapi, sang ibu, Henrietta, adalah seorang wanita yang tangguh, kuat, yang mendidik anak-anaknya dengan penuh disiplin dan semangat pantang menyerah. Sejak kecil, Robert dikenal adalah seorang anak yang pandai, kreatif, dan penuh penasaran. Ia suka menjelajahi hutan, memanjat pohon, dan mengamati alam. Ia belajar membaca jejak binatang dan membuat jerat sederhana. Di saat teman-temannya sibuk bermain biasa, Robert sudah melatih keterampilan bertahan hidup ala seorang prajurit ataupun tentara. Kemudian sifat inilah yang kelak menjadi fondasi dari seluruh pengajarannya. Masa mudanya ia lalui di sekolah terkenal yang bernama Charterhouse School. Akan tetapi, bukan di dalam ruang kelas ia menunjukkan keunggulannya, melainkan ia di area hutan kecil dekat sekolahnya. Kerap kali ia membuat kemah tanpa izin, berburu lalu memasak makanannya sendiri. Sifatnya yang mandiri ini serta menyenangi tantangan mendorongnya memilih karir di militer setelah ia lulus. Karir militer Baden-Powell membawanya ke banyak penjuru dunia, India, Afrika Selatan, dan negara-negara lain di bawah pemerintahan Inggris kala itu. Di medan laga, ia bukan cuma seorang perwira biasa. Ia merupakan pemimpin pemberani, inovatif, serta disukai oleh para bawahannya. Akan tetapi, yang paling diingat adalah saat pengepungan di kota Mafeking pada tahun 1899 dalam Perang Boer di Afrika Selatan. Dalam situasi krisis, Baden-Powell memimpin pasukan kecil untuk mempertahankan diri melawan serangan musuh yang jauh lebih besar. Ia menggunakan siasat yang sangat cerdik, seperti membuat pasukannya seolah-olah jauh lebih banyak dari yang sebenarnya. Yang menarik, ia membentuk satuan khusus yang terdiri dari anak-anak muda setempat untuk membantu menyampaikan pesan, mengawasi area, dan melaksanakan tugas-tugas penting. Mereka bekerja dengan semangat yang tinggi, tanpa gentar. Dari pengalaman inilah Baden-Powell melihat potensi luar biasa dalam diri anak muda jika mereka diberi kepercayaan dan pelatihan yang tepat. Sesudah perang, ia pulang ke Inggris sebagai pahlawan. Bukunya yang berjudul Aids to Scouting yang mula-mula ditulis untuk tentara belia atau muda malah menjadi terkenal di kalangan guru serta organisasi pemuda. Mereka melihat nilai-nilai pendidikan, karakter, serta kecakapan hidup dalam buku itu. Baden-Powell pun sadar bahwa dunia memerlukan sebuah gerakan yang membentuk generasi muda menjadi lebih kuat, bertanggung jawab, dan cinta alam. Pada tahun 1907 menjadi momen penting bersejarah. Baden-Powell mengadakan perkemahan perdana di Pulau Bronsey di Inggris yang diikuti oleh 20 orang anak dari berbagai latar belakang. Di sana mereka belajar memasak, membangun tenda, membaca jejak, bekerja sama dalam grup, dan menuntaskan berbagai macam tantangan. Mereka juga mendengarkan cerita-cerita petualangan di sekitar api unggun. Perkemahan itu berhasil. Anak-anak pulang dengan semangat baru dan keterampilan nyata yang bermanfaat dalam bertahan hidup. Memandang antusiasme yang besar,
Baden-Powell menulis buku yang judulnya Scouting for Boys pada tahun 1908 yang menjadi pedoman resmi pertama untuk gerakan pramuka. Buku ini menyebar luas di seluruh dunia, diterjemahkan oleh berbagai macam bahasa, serta menjadi landasan utama dari gerakan kepanduan global yang kita kenal saat ini adalah namanya pramuka. Seiring waktu, gerakan pramuka berkembang cepat di berbagai negara, termasuk Indonesia. Baden-Powell terus memberi inspirasi, memberi ceramah, menyebarkan semangat petualangan dan kebajikan. Ia diberi gelar kebangsaan oleh Raja Inggris dan dikenal sebagai Lord Baden-Powell of Giftville. Baden-Powell meninggal pada tanggal 8 Januari 1941 di Kenya, Afrika, tempat ia jalani masa tuanya yang tenang. Akan tetapi, peninggalannya hidup kekal dalam setiap pramuka di seluruh dunia. Ucapan yang paling populer dan paling dikenal adalah usahakanlah tinggalkan dunia sedikit lebih baik dari saat kamu menemukannya, menjadi asas hidup semua jutaan orang. Dan sehari ini, setiap kali api unggun dinyalakan, setiap kali tenda kemah didirikan, dan setiap kali seorang anak belajar membantu sesama, semangat Baden-Powell terus berkobar, membimbing dunia menuju hari esok yang lebih baik. Satu pramuka pada satu waktu. Salam pramuka.